Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 213, yaitu pola pikir orang yang tidak beriman. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kemarin kita sampai ayat 211 ya, kali ini kita lanjutkan dengan surah Al-Baqarah 212. 212. Jangan keras-keras ya, 212. Ya, ayat surah Al-Baqarah ayat 212 atau 212. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Iya, inilah kita sebut sebagai, maka tema kita pada ayat ini adalah pola pikir orang yang tidak beriman. Nah, seperti apa gambarnya seperti itu? Jadi bagi orang tidak beriman itu kehidupan dunia itu ya sudah menjadi tujuan utama. Satu-satunya tujuan, bahkan menjadi tolak ukur utama kehidupan ini adalah kehidupan dunia. Sehingga kemudian nilai-nilai spiritual, nilai-nilai rohaniah, nilai-nilai agama sama sekali tidak menjadi patokan. Itu ya. Ini yang kemudian dikritik oleh ayat ini itu. Berarti apa? Itu sebuah pola pikir, cara hidup yang tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam konteks bahwa itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Sekarang mari kita lihat beberapa potret kehidupan dunia dalam pandangan orang-orang yang memang tidak beriman. Seperti apa Allah menggambarkannya dalam Al-Quran. Mari kita lihat misalnya surah nomor 57. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwat, dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Iya, ini ya salah satu apa yang disebut sebagai kehidupan dunia dalam gambaran orang-orang yang tidak beriman. Jadi ya hanya permainan artinya satu aktivitas yang tidak ada tujuan sama sekali. Jadi disebut permainan. Yang kedua, senda gurau itu aktivitas yang ada tujuannya tapi lebih banyak tujuan itu tidak membawa manfaat untuk dirinya. Kemudian banyak-banyakan segalanya.
Ini contoh bagaimana potret kehidupan dunia yang disebut di dalam Al-Quran modelnya seperti itu ya. Sehingga kemudian kalau toh kehidupan dunia itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, maka dapat dipastikan kesenangan itu hanya sekilas saja, sekilas dan tidak merupakan kesenangan yang utama. Kenapa? Karena kalau kesenangan yang utama tentu saja bukan di dunia, tapi kelak nanti di akhirat. Nah, namun demikian, ada saja yang kemudian membayangkan atau menjadikan bahwa kehidupan dunia ini bukan hanya sebagai standar kesuksesan ya, tapi bahkan dikaitkan dengan Allah. Kehidupan dunia dijadikan sebagai standar Allah itu ridha atau tidak, itu ukurannya dunia. Allah itu memberi rahmat atau tidak itu hanya semata karena dunia. Nah, ini lagi-lagi dikritik oleh Al-Quran ya. Mari kita lihat surah nomor 89. Namanya adalah surah Al-Fajr. Ayat yang ke-15 dan 16. Allah berfirman, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Iya, jangan tutup dulu Mbak surah ini. Nanti kita tambahkan sedikit ya. Ini standar umumnya gitu. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ini ayat menarik sekali ya. Kalau kita kaitkan dengan, memang itu motretnya itu tepat sekali ya. Manusia itu menganggap kalau mendapatkan kesuksesan hidup, itu dia meyakini bahwa Allah sayang padanya. Begitu. Sebaliknya kalau sedang mendapat kesulitan, cobaan, masalah, itu manusia menganggap bahwa Allah itu sedang memarahinya, sedang menghukumnya, atau mungkin ungkapan yang tepat apa ya, bahwa kita seakan bukan jadi hamba yang baik sehingga Allah kemudian tidak memberi apa yang diinginkannya gitu. Nah, kalau standar orang itu mengukur ridhonya Allah, mengukur rahmat utamanya dari Allah itu, karena urusan-urusan seperti itu berarti, nah ini pola pikirnya tidak beriman. Atau orang seperti itu di surah ini digambarkan apa? Lanjutkan tuh Mbak Najah, ayat 20-nya. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, itu disebabkan karena orang yang seperti itu karena berarti mencintai harta benda secara berlebihan. Nah, secara berlebihan. Ini kata ini menarik sekali karena kalau seseorang itu menyukai harta benda di kehidupan dunia ini secara wajar, tidak masalah. Karena memang fitrah manusia itu dianugerahi oleh Allah, ditanamkan dalam dirinya itu senang dengan aneka macam kehidupan dunia ini, aneka macam perhiasan dunia. Itu fitrah. Ya. Mari kita lihat fitrah ini disebut di surah nomor 3 ya, Ali Imran ayat yang ke-14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh-dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya, itulah kesenangan hidup di dunia. Ya tadi ya disebutkan di antaranya apa? Berupa perempuan, ini kesenangan bagi laki-laki, anak, harta benda, kemudian kuda pilihan itu maksudnya kendaraan, kemudian binatang ternak itu maksudnya investasi, kemudian sawah ladang itu artinya tempat aktualisasi diri. Ini yang kalau kemudian
Dalam sosiologi kita pernah belajar apa yang disebut sebagai piramida Maslow ya. Piramida Maslow itu menggambarkan tingkat kebutuhan manusia, need-nya. Nah itu sampai pada aktualisasi diri. Nah Al-Quran juga menggambarkan begitu. Berarti apa? Ya dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa mencintai, menyenangi, menyukai harta kehidupan dunia dengan segala perhiasannya tidak dilarang. Yang dilarang tadi adalah kalau sampai sikapnya itu melampaui batas, gitu loh. Ya, sikap melampaui batas seperti apa? Daftarnya seperti apa toh? Nah, kita lihat contohnya ya. Surah nomor 9, surah At-Taubah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala membuat sekian bentuk daftar yang biasanya dicintai manusia yang kemudian menjadikan sikapnya melampaui batas. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Allah tidak memberi tunjuk kepada orang-orang yang fasik. Iya, jadi ada 9 poin yang disebut Allah, bapak-bapakmu, kemudian anak-anakmu, pasanganmu, harta bendamu, daganganmu, dan seterusnya. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjuang di jalannya, itulah namanya musyrik. Ini berarti apa? Sekali lagi ungkapan lebih kamu cintai itu sesuatu yang melampaui batas. Dalam batas kewajaran, maka bahkan kita diperintahkan untuk berjuang. Maka jangan sampai ada kesan begini, seorang beriman itu jangan sampai terus kemudian karena mengejar akhirat, karena memandang dunia itu sesuatu yang negatif, terus kemudian ditinggalkan atau tidak mempedulikan. Keliru juga itu. Kenapa? Karena agama ini juga harus dikokohkan dengan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah harta benda. Apa jadinya kalau kemudian harta benda itu justru jatuh atau dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman? Kan masalah, ya kan? Lebih bermasalah itu. Kalau itu ada di tangan orang beriman, maka harta benda itu bisa berorientasi kepada akhirat dan membawa kemaslahatan bersama. Itu ya. Sehingga kemudian dalam resep yang ditawarkan Al-Quran apa? Mari kita lihat surah 28 ayat 77. Allah firmankan di sini, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya, carilah kebahagiaan hidup di akhirat dengan apa yang Dia karuniakan oleh Allah kepadamu di dunia ini. Ya, berarti apa? Kita diperintahkan untuk kemudian dalam menjalani kehidupan ini tidak melupakan bagian-bagian hukum atau bagian-bagian yang Allah telah tetapkan di dunia. Misalnya kita harus ikhtiar usaha untuk meraihnya, sehingga kemudian setelah kita raih itu kita orientasikan untuk akhirat. Dan ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka kenapa kita menggunakan judul pola pikir orang tidak beriman ya? Bedanya sama-sama dikaruniai harta. Kalau orang beriman, maka pola pikirnya menjadikan harta benda itu untuk apa? Kemaslahatan tidak hanya di dunia, tapi yang terpenting juga kelak nanti di akhirat. Maka menjadi mencarinya pun bernilai amal atau bekerjanya pun bernilai ibadah. Orang itu kalau keluar rumah kan cuma 2 kemungkinannya. Kalau kita sebagai laki-laki mencari nafkah berarti ibadah, atau kemudian mencari ilmu, berdakwah, kajian itu juga bagian dari ibadah. Ya, keduanya cuma itu aja. Ya, maka kalau kemudian misalnya kita
apa yang disebut sekarang itu sedang healing gitu ya, kata anak milenial. Kalau kami kan kolonial ya. Kalau healing begitu, itu niatkan healing itu ya bagian dari untuk apa itu? Tadabbur. Ya melihat bagaimana kehidupan orang yang kemudian membuka mata kita untuk menghargai mereka karena perbedaan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti bahwa kita harus betul-betul fokus ya di kehidupan dunia ini untuk dapat bermanfaat bagi akhirat. Buktinya apa toh? Buktinya banyak orang yang ketika telah meninggal itu mereka menyesal. Ya. Dan mereka ingin diberi kesempatan hidup sebentar lagi di dunia. Ini berarti kan dunia sangat berharga. Mari kita lihat contoh ayatnya ya. Di surah nomor 23. Surah 23. Pada ayat yang ke-99 dan 100. Allah berfirman apa? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya, ini adalah gambaran lain ya, bagaimana orang yang tidak beriman itu setelah meninggal. Ya, sehingga mereka sangat ingin diberi kesempatan hidup sebentar lagi di dunia ini. Untuk apa? Untuk kemudian menjadikan kehidupan dunia itu sebagai bekalnya kelak nanti di akhirat. Gitu. Sehingga kemudian sekali lagi garis bawahi tebal-tebal bahwa nilai dunia ini bukanlah seberapa banyak dapat kita peroleh, seberapa banyak dapat kita raih, seberapa banyak dapat kita kumpulkan, dan seberapa sering kita menikmati aneka macam kesenangannya. Tapi yang terpenting adalah seberapa berkualitas kehidupan dunia ini yang kemudian dapat nyambung untuk kehidupan akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Tapi kampung akhirat yang sebenarnya itu nggak bisa kita raih tanpa melewati perjuangan ujian hidup di dunia. Gitu. Mari kita lihat ya, surah nomor 29 ayat 64. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Iya, sekiranya mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka kalau orang itu mengerti hakikat kehidupan dunia, maka kemudian pasti akan bersikap proporsional. Sebaliknya orang yang mengerti hakikat kehidupan akhirat, maka dia akan berjuang untuk meraihnya agar kelak nanti dapat diberikan anugerah kebahagiaan di sana. Nah, itu yang disebut orang yang mengerti. Sehingga kalau ada orang yang tidak proporsional dalam menjalani hidup, tidak proporsional itu bisa dua hal ya. Yang pertama, karena terlalu hubud dunia, mencintai dunia. Sehingga kalau kemudian tidak dapat seakan dunia kiamat, tapi kalau dapat menjadi sombong, nah itu manusia kan begitu. Ya, sebaliknya di sisi lain yang juga negatif tidak peduli kepada dunia. Karena mungkin karena atas nama untuk meraih akhirat kemudian tidak peduli terhadap dunia, itu juga menyalahi. Yang tepat proporsional. Mari kita buktikan ya bahwa kita bekerja keras berusaha sungguh-sungguh untuk mengisi kehidupan ini dengan aktivitas yang positif, termasuk kalau kemudian memenangkan dalam tanda petik usaha kita untuk bekerja keras bersungguh-sungguh, itu adalah perintah agama gitu ya. Kita lihat surah nomor 62 ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Iya, maka bertebarlah di bumi, carilah karunia Allah. Ayat yang menggarisbawahi bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah, ini menggambarkan dan memerintahkan bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh. Ya, nanti urusan seberapa banyak Allah berikan, bagaimana hasil akhirnya, bukan domainnya manusia. Itu adalah menjadi wilayah domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Al-Quran yang ada itu dalam untuk urusan di dunia ini banyak amal usaha sungguh-sungguh. Ya, tentang hasil akhirnya Allah akan memberi berapa, itu wilayahnya Allah. Karena Allah tidak menilai hasil akhir, tapi yang dilihat adalah proses-proses usahanya. Maka pikiran dan hati kita jangan terlalu diletakkan di hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu karena wilayahnya Allah, tugasnya hati itu bertawakal. Dengan tetap berhusnuzon kepada Allah bahwa apapun yang diberikan oleh Allah setelah kita berusaha sungguh-sungguh, yakini itu yang terbaik. Ya, begitu kita husnuzon, enak sekali itu. Hidup yang enak itu syukur dan husnuzon. Ya, berprasangka baik kepada Allah, ini pasti baik. Kita sudah berusaha jadi hamba Allah yang baik, bekerja sungguh-sungguh. Kok sekiranya nanti belum diberi seperti yang kita target dan inginkan, ini pasti ada kebaikan. Begitu kita husnuzon kayak gitu, yang kita terima kebaikan. Mari kita lihat surah 9 ya, ayat 105. Allah berfirman apa? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, ini kan bedanya ya antara orang beriman nggak beriman. Dalam konteks kita berusaha. Kalau orang beriman, itu fokusnya menyempurnakan ikhtiarnya terus tawakal. Karena dia paham betul bahwa hasil akhir itu Allah yang menentukan. Setelah dia berikhtiar dan bertawakal, sudah selesai. Nanti kemudian akan hasil akhirnya itu apakah kemudian sesuai ekspektasi atau tidak, enggak lagi jadi bebannya. Karena yang dia pikirkan adalah bersyukur sudah diberi kemampuan usaha. Bersyukur sudah diberi kemampuan untuk berdoa. Bersyukur sudah diberi kemampuan untuk menjadikan usaha dan doa itu sebagai cara ibadahnya kepada Allah. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Sehingga kalau orang-orang yang tidak beriman, pola pikirnya apa? Pola pikirnya itu hasil akhir. Maka rentan sekali itu. Dan mari kita buktikan ya bahwa ini sifatnya universal. Urusan hasil akhir itu bukanlah domainnya manusia, tapi domainnya Allah. Dan sifatnya universal. Maksudnya Allah tidak pilah-pilah, gitu, tidak pilih-pilih. Dalam memberi dunia ini, yes, Allah terserah Allah beri siapa. Mari kita lihat. Surah nomor 11 ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Iya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan dia berusaha sungguh-sungguh untuk kemudian meraihnya, siapapun dia, di sini ada barang siapa itu maksudnya tidak dibatasi hanya orang Muslim ya, hanya orang mukmin, siapa saja. Karena memang aturan main di kehidupan dunia ini ya Allah berikan kesempatan kepada makhluk apapun yang namanya manusia. Maka tadi di atas, jangan menilai ridhonya Allah itu karena faktor dunia. Karena jangankan manusia atau yang namanya binatang aja ya dikasih rezeki oleh Allah. Termasuk orang-orang yang durhaka seperti Fir'aun dan Qarun ya dikasih rezeki terus oleh Allah. Maka kemudian tugas kita sebagai seorang
beriman itu untuk memastikan bagaimana memandang kehidupan ini secara proporsional, pola pikir kita tidak seperti orang-orang yang tidak beriman. Ayat lain itu memuji ya, bahwa orang-orang beriman bahkan dikatakan sebagai orang yang memiliki kecerdasan, itu dapat meletakkan secara tepat atas hubungan-hubungan usaha, hubungan-hubungan doa dan tawakal, dan kemudian kaitannya dengan dunia ini. Mari kita lihat. Surahnya nomor 3, ayat yang ke-191. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Iya, perhatikan ada redaksi yang di sini kita ingin pilih. Orang-orang yang nantinya akan diberikan selamat karena kecerdasannya itu, yang hatinya mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dan pikirannya memikirkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu makhluk, ya dunia ini. Gitu. Jadi kira-kira begini, dunia dengan segala isinya yang ingin kita raih, yang ingin kita peroleh, yang sebagian rezekinya ingin kita dapatkan, pikirkan itu. Tidak apa-apa, usahakan kamu raih dengan cara dipikirkan yang sungguh-sungguh, eksekusi dengan pekerja yang sungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Tapi ingat, hatimu itu hanyalah untuk Allah hendaknya. Jangan sampai hati dimasukin selain Allah, termasuk dunia tadi. Karena kalau sampai hati dimasukin, juga dimasukkan ke dalam dunia dimasukkan dalam hati, problem itu. Hati itu mohon maaf nggak bisa diduakan, nggak bisa mendua. Hati manusia itu nggak bisa mendua. Karena kata Allah, Allah itu menciptakan dalam rongga setiap orang satu hati. Jadi kalau istilahnya ada orang yang membagi perasaan cintanya dalam konteks berumah tangga, poligami, nggak bisa. Adil sepenuh itu nggak bisa, apalagi bicara hati. Karena hati cuma satu. Itu disebut di surah 33 ayat 4. Catat penting. Kira-kira gitu ya. Apa itu? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Sudah. Dan dia sudah. Baik. Ya, poinnya di situ. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Hanya ada satu hati. Nah, satu hati itu untuk apa? Kalau itu untuk sepenuhnya yang paling kita cintai, yang paling kita agungkan, nah Allah itu yang benar. Termasuk dalam konteks tadi ya, menyerahkan segala hal-hal kehidupan kita dalam hati kita nih, tawakal kepada Allah. Maka disitulah yang disebut oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang benar. Sehingga jangan sampai, ya sekali lagi, kalau pola pikir itu jangan sampai kita menganggap Allah itu sebatas kasir saja gitu untuk memenuhi keinginan-keinginan kita itu. Apalagi umumnya kita dari kecil itu kan yang kita minta itu kan ya rezeki terus kan gitu kan. Ya nggak salah sih, cuma kok ya agak keren dikit lah mintanya gitu, jangan minta itu terus gitu. Rezeki itu agak halus, tapi yang agak bahasa gampangnya kan duit kan gitu kan. Rezeki kan halus gitu, tapi kalau jangan itulah gitu ya. Meskipun nggak dilarang gitu, tapi lebih keren dikit gitu ya. Yang keren itu apa? Ya minta sesuatu yang dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Istiqomah dalam ibadah kita. Kemudian apa? Kuatnya iman kita, sakinahnya keluarga kita. Itu yang harusnya menjadi fokus kita. Tidak sekedar kemudian kita minta sesuatu yang bersifat materi yang terkadang belum tentu membawa kemaslahatan untuk kita. Sehingga Allah kemudian
menyatakan bahwa, ingat bahwa harta benda kita itu adalah bagian dari ujian kita. Surah 8 ya, surah Al-Anfal surah 8 ayat yang ke-28, Allah berfirman apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya, ketahuilah hartamu dan anakmu adalah sebagai cobaan. Ya, harta benda kita hakikatnya itu adalah sebagai cobaan, maka sewajarnya kalau kemudian kita waspada ya. Dan kalau orang itu terkadang dicoba dengan banyaknya, berlimpahnya materi, kalau dia tidak menyadari itu kemudian jatuh menjadi semacam istidraj. Istidraj itu Allah sudah tidak lagi mempedulikannya. Dan yang seperti itu justru ujian yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ambil contoh di Al-Quran ya, surah 6 Al-An'am ayat 44. Ini contoh orang yang kemudian mengalami apa yang disebut sebagai istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya, tatkala mereka diberi anugerah aneka macam kesenangan hidup, justru mereka melupakan Tuhan, melupakan kebaikan, melupakan nilai-nilai rohani, maka kami semakin bukakan pintu-pintu kesenangan itu. Ya, maka justru yang semakin harus diwaspadai itu adalah ketika seseorang justru dibukakan pintu-pintu kesenangannya. Itu harus diwaspadai betul. Kalau kemudian kita diberikan ujian hidup, kesulitan, tentu ya tentu saja ini juga sesuatu yang berat. Tapi potensi lulusnya itu lebih besar ketimbang diuji dengan aneka macam kemudahan hidup. Maka apapun pokoknya yang Allah ujikan kepada kita, syukur. Alhamdulillah. Itu sikap yang paling tepat. Kuncinya tadi, bagi orang beriman itu apa? Bersyukur dan husnuzan. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik, ini frase yang pertama ya, dijadikan terasa indah bagi orang kafir kehidupan dunia ini sehingga mereka merendahkan orang beriman karena memang standarnya adalah standar kehidupan yang kelihatan ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang pola pikirnya seperti itu? Nah, ternyata ini bukan satu falsafah hidup yang tiba-tiba ya. Jauh lebih dalam lagi di antara faktornya adalah karena mereka memang tidak beriman atau tidak percaya tentang, atau kepercayaannya tentang kehidupan setelah kematian itu sangat sedikit, sangat rendah, sangat tipis. Mari kita lihat surah 45, surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Allah berfirman di ayat ini, waqalu, mereka orang-orang tidak percaya hari akhir itu mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga. Iya, gitu ya. Oke, itu salah satu pandangan materialistik sebagian orang, ya, sebagian orang mereka menganggap bahwa kita kenapa harus menikmati hidup ini karena ya sudah, inilah hidup satu-satunya hidup. Tidak ada yang disebut hidup setelah mati. Dunia inilah yang menghabisi kita, selesai mati ya mati, kira-kira gitu. Nah, ini yang membedakan lagi-lagi bagi seorang beriman bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sejenak sementara, sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya.
Kronologis fase kehidupan sudah begitu jelas di Al-Quran ya. Tidak. Maka bahkan pilar beriman itu iman kepada hari akhir. Gitu ya. Urut-urutannya kan sudah pernah kita bahas ini, tapi kita coba tadabburi lagi ayatnya itu. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 28. Di mana Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, bagaimana kalian agar tidak berterima kasih kepada Allah, padahal kalian tadinya nggak ada di dunia ini, kemudian kuadakan inilah hidup sekarang, kemudian kumatikan lagi, itulah kematian kedua, dan kemudian pada akhirnya kuhidupkan untuk kehidupan yang kedua, akhirat itulah yang sempurna. Nah, kemudian kaitannya dengan akhirat itulah lanjutan ayat utama kita ini, 212 ini dikatakan apa? Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa itu di atas mereka kelak pada hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa standar nilai untuk di akhirat itu hanya satu, yaitu takwa. Bukan takwa ya, kalau takwa takut istri tua, beda ini takwa. Gitu ya. Standar nilai cuma satu di akhirat. Gitu. Yang mulia ya betul-betul mulia. Tapi sebaliknya, yang tidak mulia sudah selesai. Kalau di dunia ini kan standarnya ya ganda tadi kan, di akhir cuma satu. Itulah mengapa kemuliaan hanya Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan bukti seseorang yang bertakwa ya di dunia gitu loh. Nggak bisa nanti saya di akhirat akan jadi orang bertakwa. Nggak ada lagi kesempatan itu. Nanti kalau nanti saya di akhirat itu ada, saya akan betul-betul jadi orang bertakwa, ya nggak bisa. Takwa itu di dunia ini, gitu. Kesempatan kita masih di dunia inilah kemudian tempat kita menjadi orang yang bertakwa. Bahwa nilai ukuran utama kehidupan akhirat takwa itu disebutkan berulang, ya. Tapi salah satunya mari kita lihat. Dan itulah mengapa Al-Quran berulang-ulang untuk merintahkan kita bertakwa itu karena ini standar mutu utama. Ya. Kita mulai dari surah 49. Surah 49 yaitu surah Al-Hijr ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah lah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, jelas ini. Ya. Wahai manusia, setelah diinformasikan bahwa kita berasal dari sama, bahwa faktanya kita berbeda-beda, keperbedaan suku bangsa, warna kulit, bahasa bukanlah menjadi bukti kemuliaan seseorang. Karena itu semuanya adalah ketetapannya, bukan perjuangan manusia. Tapi kalau takwa itu hasil perjuangan. Ya, hasil ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Termasuk kita kemudian insya Allah ya istiqomah ini dalam kajian ini. Istiqomah dalam kajian ini bukti kita sedang menaiki tangga kemuliaan hidup menjadi orang bertakwa. Kan gitu. Sehingga sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Sehingga kemudian kenapa Allah sampai memerintahkan agar kita selalu berikhtiar untuk bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kok Allah sampai menyuruh kita agar bertakwa,
dengan sebenar-benarnya takwa. Apakah bisa manusia itu dengan sebenar-benarnya takwa dalam arti melaksanakan perintah menjauhi larangannya semuanya? Jawabannya pasti tidak bisa. Maka kita juga tidak dituntut untuk menjalankan semua perintah total. Kalau enggak namanya kurang takwanya, enggak. Karena itu enggak mungkin. Maka itu kalau misalnya mengikuti apa itu postingan-postingan di media sosial gitu, betapa banyak amal yang sering direkomendasikan ya, yang bersumber apakah itu dari bahkan Al-Quran, As-Sunnah, sebenarnya semuanya. Tapi sebetulnya atas sekian banyak amal yang direkomendasikan itu adalah pilihan-pilihan kita. Maka di Al-Quran perintah takwa meskipun sebenar-benarnya takwa, Allah kemudian di ayat yang lain mengatakan apa? Ya sesuai kondisimu, sesuai kemampuanmu bro, jangan memaksakan diri, gitu loh. Kita lihat surah nomor 64 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ya, 64 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikan di awal ayat Bapak Ibu ya, Allah berfirman, bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Nah, poin kita di situ, bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu. Apakah ini berarti ada kontradiksi antara perintah takwa yang sebelumnya, di mana Allah menyatakan bertakwalah sebenar-benarnya takwa? Kok di sini dikatakan bertakwalah sesuai kesanggupan? Jawaban kita apa? Tidak mungkin di dalam ayat Quran itu ada sesuatu ayat yang saling kontradiksi. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Sumber utamanya adalah firman Allah. Maka tidak mungkin ada ayat Al-Quran yang saling kontradiksi. Itu jaminan Allah itu. Seperti yang ditegaskan di surah 4, surah An-Nisa ya, ayat yang ke-82, di mana Allah berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Iya, sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti akan didapati banyak sekian pertentangan di dalam ayatnya. Maka dapat dipahami apa? Karena Al-Quran dari sisi Allah yang maha mengetahui, dan pengetahuannya itu tanpa batas, maka tidak mungkin di dalamnya ada yang saling bertentangan. Nah, sekarang mari kita kompromikan. Satu sisi Allah memerintahkan bertakwa sebenar-benarnya takwa, itu adalah perintah yang bersifat umum. Namun di sisi lain tadi dikatakan bertakwalah sesuai kesanggupanmu, ini bersifat khusus. Yaitu apa? Bagi masing-masing orang sama-sama bertakwa semaksimal mungkin, beda bentuk konkretnya, beda pelaksanaannya. Karena apa? Anugerah Allah memang beda yang diberikannya. Apalagi kalau kemudian kaitannya dengan persoalan dunia, Allah beri masing-masing orang itu berbeda-beda, ada yang lebih, ada yang kurang. Itu bagian dari dinamika dunia supaya bisa saling kerja sama. Mari kita lihat misalnya surah 43, surah apa ini Az-Zukhruf ya ayat 32, Allah berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian dari yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Rahmat Tuhan maksudnya apa di sini? Ya rezeki yang disertai dengan keridhoannya. Itu lebih bagus dari apa sekedar yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia ini. Bahwa kemudian sekali lagi ada keberbedaan derajat level kehidupan manusia yang berbeda-beda. Ini punya hikmah agar saling bekerja sama, saling kemudian membutuhkan, ada interdependensi, saling ketergantungan yang tidak terpisahkan di dunia ini. Misalnya gini contoh, kenapa kok kehidupan ada orang yang fakir, ada yang miskin. Bayang nggak kalau semuanya kaya, itu rukun Islam nggak kepake loh, yang namanya zakat. Yuk dikasih siapa? Mau semua di Indonesia orang kaya semua kan? Nggak bisa diamalkan itu. Zakat. Padahal itu rukun Islam loh. Pilar utama kan. Demikian juga perintah lain. Oh, mimma razaqnahum yunfiqun misalnya. Makanya kenapa? Ya karena memang begitulah dinamika yang diatur oleh Allah dalam kehidupan dunia. Ini menyangkut urusan kehidupan dunia ini. Sehingga kalau orang standar, orang tidak beriman tadi hanya semata-mata kehidupan dunia, sungguh sebuah kesalahan yang keliru, kesalahan yang besar. Nah, kita kembali ketika Allah merintahkan agar bertakwa sesuai kesanggupan, ini menandakan bahwa siapapun kita, dalam posisi apapun, dianugerahi seberapapun, punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi berhati-hatilah di antara penyakit orang yang bertakwa itu, atau di antara penyakit orang yang berusaha bertakwa adalah merasa diri paling takwa. Nah, itu hati-hati itu. Ya, merasa diri paling bertakwa. Penyakit orang yang berusaha berbuat baik, merasa diri merasa baik atau paling baik, seringkali menyalahkan, menjelekkan orang. Wah, itu yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita waspadai. Itu. Mari kita lihat pesan Allah menyangkut hal ini. Surah 53 ayat 32. Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id anshakumil ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya, jangan menganggap dirimu suci. Karena dialah yang tahu siapa di antara kita yang lebih atau yang paling bertakwa. Maka penutup dari ayat ini Allah menyatakan, Bapak Ibu, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Ungkapan ini dimaknai tanpa memperhitungkan imannya. Bisa. Makna pertama begitu. Sehingga ini universal. Allah menghendaki memberi rezeki itu kepada siapapun, terserah Allah. Ada yang mungkin karena faktor-faktor tertentu yang terkadang tahu hanya Allah. Atau juga makna ayat ini adalah bahwa prerogatif untuk membagi rezeki itu ada di sisi Allah. Ya. Ini yang kemudian juga banyak disebutkan di ayat-ayat yang lain seperti halnya memberikan hidayah. Allah memberi hidayah siapa yang dikehendaki. Kalau Allah menyesatkan seseorang, maka tidak ada yang bisa menolong. Itu hampir mirip redaksi yang digunakan ya. Maka atas ayat ini yang paling penting untuk kita ambil pelajaran dan hikmahnya adalah agar kita sebagai orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah dengan keimanan ini lebih istiqomah untuk kemudian menjalani kehidupan dan memandang kehidupan dunia ini secara proporsional, tidak melampaui batas. Oke, saya kira begitu. Saatnya Mbak Rima akan memandu kita untuk sesi berikutnya. Monggo Mbak, silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di chat. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, hari ini topiknya menarik banget nih Pak. Saya tuh ada yang saya mau tanyakan ya dari awal tuh. Batas mencintai harta benda secara berlebihan tuh apa ya Pak? Gimana kita tahu batasnya?
Batas mencintai. Ini bagus sekali pertanyaannya juga. Ilustrasinya cukup menarik, dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Mbak. Batas mencintai dunia itu kira-kira begini ya. Jadi kehidupan seorang kita, manusia itu ibaratnya kita berada dalam sebuah lapangan. Di situ ada batas-batasnya. Lapangan ini milik seorang raja. Nah, kita untuk disuruh beraktivitas di lapangan itu. Itu disiapkan semuanya, begitu ya. Nah, karena ada batasnya, ketika orang itu kemudian melanggar batas, karena mungkin memandang yang di luar batas ini kok lebih bagus, dia nggak terima dengan yang di sini, yang di dalam lapangan, maka itu namanya melampaui batas. Nah, pertanyaannya, batas-batas itu apa toh? Batas itu adalah syariat. Nah, batas itu adalah syariat. Maka dalam konteks dunia ini, cara memperolehnya dan cara menggunakan atau memanfaatkannya, kalau masih dalam koridor syariat yang dibenarkan agama, itu berarti sesuatu yang masih dalam jalan yang benar. Tapi kalau kemudian cara memperolehnya sudah melampaui luar batas, mohon maaf misalnya nyolong, nipu, terus kemudian dolim sama orang, itu berarti sudah melampaui batas. Ya, tapi sepanjang kita meraihnya masih dengan cara-cara yang halal, tidak melanggar norma, tidak mendolimi orang, ya, tidak menipu, itu insya Allah berarti dari satu cara, satu aspek caranya, yaitu meraihnya, insya Allah itu tidak melampaui batas. Kemudian yang kedua apa? Dari sisi pemanfaatan. Nah, dari sisi setelah kita memperolehnya, ini untuk apa toh? Gimana toh manfaatkannya? Di situ yang juga kemudian kena ataupun ada batasnya. Apa yang disebut sebagai batas kewajaran, batas kepantasan. Jangan melampaui batas. So, bentuk melampaui batas itu apa? Kalau membelanjakannya kemudian berlebihan melampaui batas. Kita ambil contoh misalnya, karena mungkin ini milik sendiri gitu ya, aku kan juga bekerja, ini hasilku sendiri kok, misalnya, kemudian tapi kemudian cara membelanjakannya itu uang misalnya ya, dia kemudian memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak penting, yang boleh jadi kalau dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lain. Kami contoh misalnya untuk apa ya, sekedar hobi ya, hobi itu kan menyenangkan diri. Kok sampai misalnya habis sekian banyak gitu ya. Mungkin kalau dibangun untuk rumah Quran tuh dapat berapa gedung, kira-kira gitu kan. Itu bisa dianggap sebagai sudah berlebihan, bahkan melampaui batas. Kira-kira begitu. Oke. Pak Ali, jadi kalau misalnya nih, karena kan suka begini, dibilangnya tuh kok ambisius banget, ngejar banget gitu ya. Tapi kan selama kita mencarinya dengan cara yang halal, tidak merebut rezeki orang, tidak menyakiti hati orang, itu nggak apa-apa dong Pak, kalau kita bekerja sangat keras gitu loh. Kan suka dibilang kok ngoyo banget ngejar dunia. Itu biasanya komentar dari orang yang memang tidak punya etos untuk kerja. Gitu. Kurang etos kerjanya itu komentarnya begitu, gitu kan. Misalnya, oh iya banget ya, karena mungkin karena ada orang yang dianugerahi oleh Allah itu kalau nggak bekerja serius itu malah nggak enak gitu. Rebahan tuh nggak enak malahan, kira-kira gitu ya. Nah, model kaum rebahan ini yang komentar begitu biasanya gitu. Maka sekali lagi, atas komentar yang seperti itu tentu tidak pada tempatnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat Nabi itu para pekerja keras loh. Pedagang-pedagang yang sukses. Cuma kalau mereka berdagang memang kemudian ya tadi itu di samping dalam koridor tidak melalaikan kewajibannya. Itu aja poinnya. Maka nggak apa-apa kita kerja, bahkan harus ya kerja keras itu kalau bisa melebihi orang-orang yang tidak percaya sama agama, tidak percaya sama Tuhan. Harusnya begitu. Tapi sekali lagi bedanya kita apa? Tidak kemudian ambisi kita itu hanya untuk mengejar dunia itu, tapi cara meraihnya tidak melalaikan kewajiban-kewajiban. Mari kita lihat jawaban ini ya di surah 24. Kan aja 24 ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Iya. Jadi orang tidak dilalaikan ketika bekerja itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kasih contoh kasus bahwa bekerja keras itu ibadah yang luar biasa ya. Di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang kakak beradik bersaudara. Tapi ini laki-laki semua nih Mbak, bukan laki perempuan ya. Bersaudara ini. Yang satu itu kerjaannya itu hanya berzikir di masjid, kira-kira gitu ya. Pokoknya males lah. Yang satu itu kerja keras serius. Sehingga kemudian dia minta izin dan minta maaf, ya Rasulullah maafkan saya mencari nafkah yang bekerja keras sungguh-sungguh. Emang kenapa? Saya punya tanggungan dua, keluarga saya dan keluarga saudara saya. Emang kenapa saudaramu kok jadi tanggungan kamu? Kemana bapaknya? Itu ibadah itu dia hanya berdiam diri di masjid itu. Maka Nabi kemudian mengatakan, oh, nanti kamu yang masuk surga. Disebutnya nanti kamu yang masuk surga. Dan juga masyhur kisah di mana ketika Nabi bersalaman dengan seorang sahabat, kok tangannya itu kasar, keras gitu ya. Terus kemudian ternyata ini dia adalah seorang yang profesinya pemukul batu untuk dijual kemudian. Nabi menciumnya dengan mengatakan inilah tangan yang kelak akan di surga. Nah, ini penghargaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang bekerja keras di dunia ini dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang proporsional, sehingga sebetulnya bekerja itu bagian dari ibadah yang juga tidak kalah pentingnya dan tidak kalah hebatnya dengan dengan misalnya ibadah-ibadah ritual dan seterusnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Berikutnya sudah ada pertanyaan dari Ibu Ade Rusman. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana untuk menghindari perasaan lebih beriman atau anggapan kita bahwa diri kita itu suci, seperti tercantum di surat 53 ayat 32. Apakah cukup dengan beristighfar? Terima kasih. Baik, terima kasih. Istighfar salah satu saja ya Bu Ade ya. Tapi cara yang lain diantaranya adalah kita bergaul dengan orang-orang yang tanpa melihat sekat-sekat tertentu ya. Siapa saja kita pandang dengan husnuzon. Ini caranya. Kita pandang dengan cara husnuzon. Seorang ulama mengajarkan begitu. Kalau kamu lihat anak kecil, maka lihatlah betapa dia masih sedikit sekali dosanya. Maka hormati dia. Kalau kamu lihat orang tua, maka lihatlah betapa dia banyak pengalamannya. Itu saja husnuzon itu. Termasuk kalau kita melihat ada orang yang menurut kita ibadahnya belum bagus. Menurut kita kok masih dalam tanda petik ambisi banget. Kata Mbak Rima tadi, kok ngejar dunia sih, kok nggak ingin ibadah bisa gitu. Kita berhusnuzon saja, yang seperti itu boleh jadi dia bisa bertaubat nanti. Jadi agar kita tidak tidak mudah untuk merasa diri paling hebat, maka kerendah hatian itu ditopang dengan husnuzon kita, berprasangka baik. Ya, termasuk seandainya bahkan ada kawan, ada saudara atau kerabat yang mungkin masih meninggalkan kewajiban, malah masih berbuat dosa. Kita bisa mandangnya kemudian semoga diberikan hidayah dengan catatan boleh jadi dia nanti dibukakan pintu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya gitu ya. Jadi sepakat mungkin kombinasi dua ini ya, kerendah hatian atau tawadhu dengan dengan husnuzon kita. Husnuzon kita terutama kepada sesama. Kalau ada orang berbuat jahat, kita tidak memandangnya sebagai penjahat. Kita nggak suka perbuatannya, tapi orangnya bisa berubah. Saya ulangi, kalau ada orang yang berbuat dosa, kita tidak suka dengan dosanya, bukan tidak suka dengan orangnya. Karena kalau orangnya bisa berubah. Tapi kalau perbuatan dosa, kenapa kita nggak suka? Ya karena sampai akhirat, sampai kiamat namanya perbuatan dosa, tetap itu disebutnya dosa. Tapi kalau orang, boleh jadi bisa berubah. Nah itu salah satu buah kalau kita bersyukur, sekaligus selalu berhusnudzon. Terima kasih Bu Ade. Berikutnya dari Mbak Eeng nih, Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya, apakah pasangan kita termasuk dalam lauh mahfuz Allah atau takdir dari Allah? Ini pertanyaan menarik sekali ini.
Nanti repot juga jawabnya, kalau dijawab iya nanti ada yang nyesel gitu. Tapi kalau dijawab tidak, oh gimana gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Apakah pasangan kita sudah termasuk yang ditakdirkan oleh Allah? Mari kita mulai. Pasangan hidup termasuk pada wilayah yang kita diminta untuk berikhtiar dengan benar. Pertama, kriterianya ikuti petunjuk agama. Ya, yang kedua, kalau sudah mantap ini pasangan yang menurut kriteria agama benar, maka Pak istikharah. Tapi kalau sudah mantap banget nggak usah istikharah. Misalnya gitu ya. Terus kemudian kita menjalani proses-proses sesuai yang dianjurkan oleh agama. Nah, pada akhirnya setelah kita sudah menikah, maka sudah yakini insya Allah ini pasangan yang baik. Tapi ingat, namanya manusia itu bukan tembok. Boleh jadi awalnya baik, tapi dalam perjalanan waktu bisa saja tidak baik. Nah, di situ ada petunjuk agama juga untuk kemudian apa? Untuk mengajari bahwa kemudian kalau nggak baik terjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana jalan keluarnya, kan begitu kan? Maka saling menasehati, saling sabar, misalnya terus kemudian saling meminta pertolongan, bantuan kepada keluarga besar, gimana masalah ini, terus doa dan seterusnya. Jadi artinya apa? Bahwa tentang pasangan kita pada akhirnya setelah kita usaha sungguh-sungguh mengikuti petunjuk agama dalam memilihnya, selebihnya kita berserah diri kepada Allah dan meyakini insya Allah inilah pasangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa kemudian ada orang yang pada akhirnya memutuskan untuk berpisah di tengah jalan dengan pasangannya yang tadi diperolehnya dengan cara yang benar, itu pun juga sesuatu yang kalau sudah terjadi diyakini itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau belum, jangan kemudian buru-buru menggunakan ketetapan Allah. Contoh misalnya ini ada suami yang bilang sama istrinya itu, "Mama, di Lauh Mahfuz sepertinya aku ini ditakdirkan kawin lagi, Ma. Minta izin ya." Oh, itu kacau itu. Kacau, itu nggak benar itu. Mau belum mau kira gitu. Artinya apa? Ya jangan begitu. Sehingga kemudian dalam konteks pernikahan ini ada ruang kita untuk ikhtiar sebaik mungkin, gitu ya. Tapi setelah ikhtiar nanti seperti apa Allah putuskan dengan pasangan kita, maka itulah yakini bahwa insya Allah itulah pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat tentang pasangan ini menarik ya di Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 24 ayat yang ke-26. Allah berfirman, "At-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat, wal khabisatu lil-khabisin, wal khabisina lil-khabisat." Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Iya. Maaf ya Pak. Jadi, oke. Jadi kira-kira begini, agar kita nanti termasuk untuk anak-anak kita ya, dianugerahi jodoh yang baik, maka kita pastikan anak-anak kita harus kita didik yang baik. Karena secara umum fitrahnya manusia itu yang baik, ya pasti mengharapkan jodoh yang baik. Maka kalau kita ingin memiliki jodoh mantu yang baik, ya kita harus berusaha mendidik anak kita yang baik. Satu itu ya. Yang keduanya, kalau ada orang yang pengecualian, misalnya ini orang baik, kenapa jodohnya kan nggak baik? Ya itu pengecualian, selalu ada. Rasul misalnya ada Nabi Nuh yang ternyata jodohnya istrinya durhaka, Nabi Lut juga demikian dan seterusnya. Tapi yang jelas perintah untuk memilih ini adalah bagian dari syariat kita yang kita yakini bahwa kemudian menikah itu bagian dari ibadah. Oke, begitu Mbak. Kali waktu itu saya pernah dengar ya, kebetulan ada kenalan saya perempuan, terus dia ada yang melamar. Nah, tapi dari orang-orang sekeliling ya waktu itu, bilangnya gini Pak, dia ngomong ke kenalan saya yang perempuan, "Apa alasan kamu menolak lamaran dia? Kalau kamu tidak punya alasan yang kuat,
maka kamu berdosa untuk menolak lamaran dari si laki-laki itu gitu. Apa emang dalam agama Islam tuh harus begitu ya kalau menolak kalau ada yang melamar? Nggak bisa cuman ya nggak suka aja gitu. Gimana caranya tuh Pak yang Oh bisa? iya, salah itu Mbak. Pernyataan itu keliru gitu loh. Karena namanya perasaan itu kan nggak pakai alasan. Itu sama kalau kenapa kita suka masakan, suka makanan, itu coba jelasnya gimana? Ya kan? Kan kamu kok suka gudeg sih? Kenapa sih? Ya nggak tahu ya, pokoknya suka aja kok, kira-kira gitu. Kalau toh dijelaskan, itu kan hanya satu bagian. Ya kan? Misalnya gini, oh enak, loh kok makan yang lain kan juga enak. Nah, itu kan. Nah, terus kok kenal ya udah sama. Pada akhirnya kenapa kita menikah dengan istri kita yang sekarang ini susah. Maka nasihat para ulama itu gini, kalau urusan jodoh, urusan hati itu, kalau mau menerima lamaran, memang harus tanya hati, Mbak, bukan tanya pikiran. Sehingga menolak dan menerima ya nggak pakai alasan. Kenapa saya terima? Ya nggak pakai alasan, nggak usah nanya alasannya juga. Terus pokoknya cocok, seneng, dah, titik, kira-kira gitu. Sebaliknya menolak, jangan ditanya alasannya juga. Gimana ya, pokoknya nggak sek kok, mau pakai alasan. Alasannya apa? Ya nggak sek itu alasan namanya, kira-kira begitu. Sehingga tidak harus kemudian, oh dia ini mukanya fisiknya kurang tinggi, atau rambutnya kurang ikal, atau kulitnya kurang gelap, kira-kira. Kan nggak begitu. Itu kan logika-logika yang keliru. Maka kalau ini yang selalu saya sampaikan ya, kalau mengasih ini aja jomblo-jomblo itu, kalau memang sudah mau nikah, ada yang cocok, jangan tanya akal, tapi tanya hati. Hatimu sreg, bismillah, tugaskan akal membenarkan. Itu. Karena kalau kita mau nikah itu tanya akal, akal ini mesti kalkulasi. Kalkulasinya mesti kurang terus, nggak pas. Tapi kalau tanya hati, sreg, nah akal kasih tahu, oh dia baik. Kelebihan-kelebihannya begini. Bahwa ada kekurangannya, namanya manusia. Wong kita juga banyak kekurangannya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi memang ada hadisnya begini, Mbak. Itu yang mungkin dijadikan dasar tadi. Rekomendasi orang tadi itu yang berpendapat begitu. Hadisnya itu bunyinya begini. Kalau kamu punya anak perempuan, ada seorang lelaki yang baik, yang solih, yang baik agamanya datang melamar, maka terimalah. Itu maksudnya. Jangan mempertimbangkan yang lain. Terimalah. Terimalah itu berarti orang yang baik sudah. Tuh. Tapi bukan berarti kemudian keharusan betul-betul. Buktinya apa? Buktinya pernah saya cerita ya. Pernah dengar namanya Ummu Hani? Belum pernah dengar. Ummu Hani ini adalah sepupunya Rasulullah. Tapi beliau itu berani menolak 2 kali Rasulullah. Bayangkan Rasulullah ditolak cintanya oleh Ummu Hani ini. Pertama ketika masih awal menikah. Jadi sebelum Rasulullah itu melamar Khadijah, beliau itu malah Ummu Hani sendiri, ini kakak sepupunya ini. Karena kebetulan kan satu rumah, dalam arti gini, dibesarkan oleh orang tua yang sama, Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ja'far, Ali, terus Ummu Hani ini. Gitu loh. Rasulullah diangkat juga oleh Abu Thalib kan, karena yatim piatu kan. Nah itu ternyata kemudian ketika dewasa itu ya, ibarat pepatahnya itu waiting treason because from kulinan. Nah, itu artinya waiting tresno jalaran saka kulino. Itu waiting treason because from kulinan. Karena saking sering ketemu akhirnya jatuh cinta. Dan Nabi melamar. Ternyata apa? Saat itu sudah dilamar orang, maka ditolak. Nah, yang kedua, Ummu Hani ini akhirnya pas suaminya kan ketika Fathu Makkah, suaminya itu udah punya anak. Ya, suaminya itu kemudian kafir, lari. Maka kemudian otomatis beliau menjadi janda. Dilamar lagi Rasulullah. Tapi ditolak lagi. Rasulullah ditolak lagi. Dengan alasan apa? Kasihan saya. Itu ya. Kasihan dengan Nabi nanti membebani. Karena saya seorang janda yang sudah tua dengan sekian banyak anak. Saya tidak mau membebani dan merepotkan Nabi. Ya, Nabi terima saja. Enggak apa-apa. Apalagi masih saudara gitu ya. Terus kemudian bikin status sakit hati. Enggak. Gitu ya. Dan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa jangan ditolak kalau tidak dosa, itu pernyataan yang kurang tepat. Oke. Ya, terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Pak Ustadz, perbedaan rezeki dan karunia itu apa ya? Sumbernya kan sama dari Allah. Apakah kalau rezeki harus kita upayakan dulu atau ikhtiar, dan karunia itu Baik. pemberian langsung dari Dia? Baik, terima kasih. Kalau rezeki itu sesuatu yang memang menjadi pokok
ya pokok kehidupan manusia, maka umumnya berupa materi, rezeki. Nah, kita lihat misalnya contoh ayat yang mengatakan bahwa rezeki itu sebagai pokok kehidupan. Ini kita lihat contoh di surah nomor 4, surah An-Nisa, udah hilang. Karena ya misalnya ya, pada ayat yang kelima, ya ayat yang kelima, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang bahwa rezeki itu menjadi salah satu pokok kehidupan, sehingga sewajarnya manusia itu berusaha untuk mencari rezekinya. Allah berfirman di ayat ini, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulum qawlan ma'rufa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai produk pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Iya, ini ya, sehingga kemudian rezeki berupa harta, materi, ilmu, seterusnya itu salah satu fungsinya sebagai pokok kehidupan. Sedangkan karunia itu lebih umum, Pak, sifatnya. Termasuk karunia paling utama itu apa? Karunia paling utama itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Di surah Allah berfirman, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah kalian bergembira. Yaitu apa? Karunia itu adalah fadlnya Allah. Maka kira-kira gampangnya gini, rezeki ini hanyalah salah satu dari bentuk karunia Allah. Tapi karunia itu tidak hanya berupa rezeki. Oke. Baik, dan ini pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Ibu Deisya Tamrin. Assalamualaikum Pak Ali, mohon izin bertanya. Almarhumah ibu saya mengajar saya untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun ketentuan Allah itu selalu yang terbaik. Tapi pernah kejadian, misalnya kita kehilangan sesuatu, ada yang bilang mungkin kita kurang sedekah. Apa yang membedakan suatu musibah itu suatu ketentuan Allah yang hikmahnya baik, ataukah akibat dari kurangnya ibadah? Terima kasih sebelumnya. Oh iya, terima kasih Bu. Ini bagus sekali pertanyaan juga gitu ya. Tentu saja kedua-duanya bisa benar, tapi itu dalam pemahaman kita. Yang membedakan tidak tahu, kecuali kita sendiri yang berhusnuzon. Mungkin ini kurang sedekah saya. Misalnya begitu, itu kita. Kalau orang kurang tepat juga, mungkin ada kewajiban yang tidak saya laksanakan. Nggak apa-apa, itu bagian dari introspeksi. Tapi tetaplah berhusnuzon dengan mengatakan, oh iya, kalau saya kekurang, berarti Allah menuntut atau menyuruh saya untuk menunaikan ini supaya saya baik. Kan husnuzon lagi jadinya itu. Artinya kita berprasangka baik kepada Allah. Meskipun faktanya Allah kemudian samalah kalau kemudian misalnya ya seorang guru melihat ya anaknya ini ada mahasiswanya atau muridnya kurang greget belajarnya sehingga kemudian akhirnya disentil gitu ya itu berarti apa? Baik untuk dia. Nah, husnuzon kita begitu. Tidak perlu kita berlebihan untuk merasa bersalah dengan apakah kurang saya, apakah mungkin ibadah saya nggak diterima. Enggak. Tapi yang terpenting kita berhusnuzon. Ini pasti ada maksud baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang husnuzon itu diajarkan justru di saat kita sedang mendapatkan kesulitan. Kalau sedang mendapatkan kesuksesan, husnuzon gampang gitu ya. Tapi justru di saat sedang kesulitan dengan tetap berhusnuzon, dengan meyakini ini pasti ada hikmahnya. Kita akan hadapi dengan tepat dan baik dengan berserah diri kepada Allah. Maka insya Allah itu hasilnya akan baik juga. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Ali barangkali bisa ditutup. Tadi ada Baik, terima pertanyaan kasih terakhir. Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo kita hadirkan niat baik kita semuanya. Mungkin ada jamaah keluarga kerabat kita yang sedang sakit. Semoga Allah beri kesembuhan. Yang sedang kurang gairah dalam hidup, sedang punya kesulitan masalah, semoga Allah beri kemudahan. Yang sedang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima menutup dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami adakan Rabu mendatang tanggal 16 November 2022 dan masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita senantiasa dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Diana Mohdi, Rati dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.